¡Vamos, güey! ¡Por mi familia! ¡Mato! You okay? Are the kids okay? Film diawali dengan menampilkan sepasang suami istri bernama David dan Alexis di kamar tidur mereka. Alexis terbangun dari mimpi buruk tentang kedua anak mereka. Mengetahui bahwa istrinya sangat khawatir, David mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa itu semua hanyalah mimpi. He's looking at me and I'm just like a window at an aquarium. It's not real. It's just a dream. Tidak lama kemudian putri mereka masuk ke kamar untuk membangunkan mereka dan meminta orang tuanya untuk mandi dan bersiap-siap. Karena hari ini adalah hari yang penting di mana keluarga Alexis akan berkumpul di rumah mereka untuk merayakan ulang tahun keponakannya yang ke-15. Perayaan ini penting bagi gadis yang berulang tahun karena usia tersebut menandakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. You're so pretty. Ah, deja eso. What? I'm hungry. Hey, can I do her makeup? No, we Chill with the chili stick. I can't. I'm late. I'm gonna pay for the dress. No, seriously. I'm gonna cover the dress. Setelah sarapan bersama keluarganya, David bergegas bekerja di toko sebuah elektronik, di mana dia mempekerjakan sepupunya yaitu seorang wanita bernama Lupe. Namun dirinya sering kesal dengan Lupe karena dia sering mengadakan pesta liar dengan teman-temannya di toko membuat tempat itu berantakan. David juga sempat mengancam akan memecatnya, tetapi Lupe tidak mengubah perilakunya. Really? I need this shit, man. Tidak lama kemudian seorang pria bernama Creeper tiba di sana. Dia adalah sahabat dan rekan kerja David. Saat mereka hendak pergi, sekelompok preman datang yang dipimpin oleh Victor, yaitu seorang gangster yang baru saja naik pangkat. Meskipun menjadi kepala gangster, Victor terlihat tunduk dan ciut pada David dan Creeper karena keduanya dikenal sebagai gangster paling berbahaya di daerah tersebut. Victor memberitahu mereka bahwa gengnya sering diganggu dan diremehkan oleh geng lainnya dan meminta mereka berdua untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti biasa, Victor menyerahkan iuran pajak kepada mereka karena hal itu merupakan suatu keharusan bagi geng-geng lokal di barat jika mereka ingin bisnis mereka berjalan dengan aman dan terkendali. David kemudian menekankan bahwa semua geng lokal di barat harus tunduk patuh dan menyerahkan iuran pajak sebesar 30% dari total keuntungan setiap bulannya. Mereka ini adalah pemungut pajak dan aparat penegak hukum yang mengumpulkan sebagian besar keuntungan bisnis dari 43 geng lokal di barat untuk bos mereka bernama Wijar yang menjalankan perusahaan kriminalnya yang luas dari balik jeruji besi. Jika ada yang membangkang dan merencanakan pemberontakan, mereka tidak segan-segan untuk membantai mereka. Around like a seal pup crying for mama. It's just this pussy. There's no excuses. Nobody will fuck with you. Keep your head down. Setelah itu, David dan Creeper mengunjungi paman David bernama Louis untuk mengonfirmasi pembayaran yang telah dilakukan oleh Victor. Saat Wizard berada di dalam penjara, Louis lah yang mengambil alih kekuasaannya untuk sementara waktu. Ia menjalankan bisnisnya termasuk menetapkan iuran pajak dan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak untuk semua geng di daerah mereka. Sementara David dan Creeper mengumpulkan pembayaran pajak geng yang tersebar di seluruh kota. Take this, eh? Put that down for the food. Alexis' mom's all over. I love you, alright? Be careful. Look. Dalam perjalanan ketika mereka melakukan pekerjaan mereka, David selalu berbicara tentang keluarga kecilnya yang bahagia dan mengolok-olok Creeper yang masih jomblo lumutan di usianya yang sudah semakin baukan. Namun Creeper tampaknya tidak tertarik untuk berkomitmen dengan wanita manapun. Meskipun David sering menjodohkan Creeper dengan beberapa wanita cantik yang dikenalnya. I saw the Sally from Diamond Bar. I need more carrots, dog. She has a carrot in her ass. Ah, come on, fool. Good, eh? Oh, shit. You need to dress like a fucking security She's a guard. security guard, fool. Mereka kemudian tiba di markas para gangster dan langsung menagih pajak yang harus dibayar sebesar 30% sesuai dengan yang telah ditentukan. Para gangster terlihat sangat ketakutan dan tunduk pada David, apalagi setelah ia mengancam akan memenggal kepala mereka jika mereka tidak menuruti perintahnya untuk berhenti mengganggu geng Victor. His family, some lady and kids and shit all there. Conduct your business in safety. Thank you. Sorry about your boy, homie. Motherfucker got him. Wake up.
Saat mengunjungi markas anggota geng lain, mereka melihat seorang pria dari geng bernama Blood sedang disiksa karena tidur dengan pacar anggota geng tersebut. Namun David malah memerintah mereka untuk membebaskan pria tersebut karena penculikan dan penyiksaan itu akan memicu perang antar gangster yang justru akan merugikan kedua belah pihak. Mendengar hal tersebut, para anggota geng mengerti dan mengikuti perintah David. Let the motherfuckers pipe in her. My bad. Poop out this motherfucker. Mereka kemudian mengantarkan pria itu ke markas Blood, di mana mereka kemudian bertemu dengan pemimpin kelompok tersebut bernama Bond. David mengatakan kepada Bond bahwa apa yang terjadi pada salah satu anak buahnya adalah masalah pribadi dan tidak ada hubungannya dengan kekuasaan atau bisnis antar gangster. Setelah mendapatkan penjelasan dari David, kemudian Bond pun berterima kasih kepadanya karena jika hal seperti itu menyebabkan perang, bisnis mereka akan terganggu dan mengalami kerugian yang sangat besar. Before it got crazy. I want to walk away clean. See what can do. Mereka kemudian melanjutkan pekerjaannya dan mengunjungi seorang gangster yang menggunakan toko pakaian sebagai kedok menjalankan bisnis ilegal. Melihat kedatangan mereka, pria itu segera menyerahkan uang tunai iuran pajak bulanan. Namun pria itu mengatakan hal-hal yang membuat Creeper marah, hingga menodongkan bedil pada bebatoknya. Kemudian David menghentikan dan menenangkan Creeper, mengatakan kepadanya untuk tidak bertindak gegabah. David kemudian mendapatkan telepon dari istrinya memintanya untuk segera datang ke toko pakaian. Ternyata Alexis telah meminta suaminya untuk mengintimidasi pemilik toko yang enggan menjual gaun tersebut pada ponakannya. Padahal keponakannya sangat menyukai gaun tersebut dan ingin memakai di hari ulang tahunnya. Tanpa pikir panjang, David menuruti permintaan Alexis agar keponakannya mendapatkan gaun yang diinginkannya. Get into it. Like in 15 minutes. Thank you. Setelah itu David dan Creeper kembali melanjutkan pekerjaan mereka hingga selesai. San Diego Chicano Park was giving you pounds. I had to get back to the ranch, honey. All right. Pada malam hari ketika David dan Alexis sedang menghitung semua uang yang telah mereka kumpulkan dari para gangster, mereka langsung menyadari bahwa uang yang telah disetorkan Victor tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan masih kurang $20.000. David langsung marah, namun Alexis berusaha menenangkannya. She started laughing and then he hung up. What'd he say? He fucking listening to us? It was this fucking place, bud. Other people's mistakes. Oh, baby, calm down, okay? Go relax. Malam itu David dan Creeper segera pergi ke rumah Victor untuk mengonfrontasi Victor yang tidak menaati peraturan. Victor kemudian menyuruh istrinya untuk mengambil sisa uang yang disembunyikannya di dalam kulkas. Saat David akan menembak Victor, ia mengaku bahwa ia membutuhkan uang tersebut untuk membiayai pengobatan leukemia putrinya. Victor juga menunjukkan beberapa foto putrinya yang sedang dirawat di rumah sakit. David yang juga seorang ayah memahami masalah yang dihadapi Victor memutuskan untuk tidak mengambil uang tersebut dan menyuruh Creeper untuk segera pergi dari sana. My little girl's got leukemia. Wait, do you think I'm stupid, bro? What's her name? Isabella. Hold up. Let's go, Creeper. Los Angeles, and you want to play a fucking pope out You here? need to know when to shut the fuck up, Creeper. Dalam perjalanan pulang, David mendapat pesan dari pamannya yang menyuruhnya untuk menagih iuran pajak sebesar $200.000 kepada seorang gangster bernama Venom saat itu juga. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh seorang wanita bernama Gata yang langsung mengajak mereka untuk menemui Venom. Melihat kedatangan mereka, Venom mengeluarkan segepok uang tunai sebagai kontribusinya. Namun saat Creeper hendak mengambil uang tersebut, Venom menghentikannya dan mengatakan bahwa uang tersebut bukan untuk mereka. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Konejo memasuki ruangan dan menyatakan bahwa Venom hanya akan membayar pajak padanya mulai sekarang. Konejo juga mengatakan bahwa sebentar lagi semua gangster di barat akan membayar pajak hanya kepadanya. Mendengar hal tersebut, David berusaha untuk tetap tenang dan mengajak Creeper untuk keluar dari sana karena tempat tersebut penuh dengan antek-antek Konejo yang bersenjata dan mereka tidak akan bisa menang melawan antek-antek Konejo.
to cut your heart out for sure. You say the word, I'll push that bitch's wig back. Dalam perjalanan pulang, Creeper terlihat kesal dan bersemangat karena dia telah menunggu pertempuran sengit yang mungkin akan segera terjadi. Ia sepertinya merindukan masa-masa di mana mereka sering berperang karena akhir-akhir ini ia merasa bosan dengan pekerjaannya. Namun David meminta Creeper untuk tetap tenang dan menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi Konejo yang juga bukan orang sembarangan, melainkan pemimpin organisasi kriminal yang menguasai wilayah timur. Chopper in the trunk, lock him up, belt. Fuck, cut your heart out for sure. You say the word, I'll push that bitch's wig back. You know my Uncle Wack Venom's dad. Alamate, Creeper. I'm on it. Fucking excited, homie. Who's Conejo? David dan Creeper menemui Louis dan menceritakan semua yang terjadi di tempat Venom dan keterlibatan Konejo. Louis kemudian mengatakan bahwa semua gangster di timur sangat tunduk dan takut kepada Konejo karena dia adalah orang yang sangat kejam dan berbahaya. Konejo dulunya sangat tunduk pada Wizard, namun setelah Wizard di penjara dia mengambil tindakan dan ingin menguasai seluruh wilayah barat. David menyarankan agar mereka membantai Konejo dan antek-anteknya, namun Louis justru ingin mengadakan pemungutan suara. Apakah mereka akan menyerang Konejo dan antek-anteknya atau berdamai dengannya? I'll skin that motherfucker. You should let me out. The fuck did you say? If you were my nephew, I'd stick your fucking face in that fire until you stop moving. Ketika David dan Alexis mengadakan pesta besar di rumah mereka untuk merayakan ulang tahun keponakan Alexis, kemudian Louis tiba dan mengatakan pada David bahwa dia dan Konejo akan bertemu, di mana Konejo akan meminta maaf karena telah mengganggu ketenangan mereka dan berjanji akan segera meninggalkan wilayah barat. Mendengar hal ini, David merasa lega karena tidak akan ada pertumpahan darah seperti yang dia khawatirkan. Setelah Louis pergi, David kemudian berdansa dengan istrinya dan bersenang-senang malam itu. Namun sekitar tengah malam, Gata tiba-tiba di pesta dan meminta David untuk memeriksa ponselnya sebelum menyuruhnya dan Creeper pergi ke klub malam. Didn't kill all these fucking people. Your uncle better fucking hurry. Wow. Sesampainya di sana mereka bertemu dengan Konejo dan Gata. David segera menanyakan keberadaan pamannya dan Konejo mengatakan bahwa dia telah membunuh Louis dan menunjukkan kepalanya yang terpenggal. As a matter of fact, I'm the only hope you got. David berusaha menahan diri meskipun dia terlihat sangat amat marah. Di sana Konejo juga menawarkan untuk bekerja sama dengan mereka dan menjanjikan keuntungan yang jauh lebih besar jika mereka berdua setuju untuk bergabung dengan gengnya. Dia kemudian mengepakkan tinjunya dan meminta David untuk mencium semua cincin sebagai tanda bahwa dia telah bergabung dengan kelompok Konejo. Jelas David tidak mau melakukan hal itu, mengabaikan permintaan Konejo lalu segera pergi bersama Creeper. Penolakan mereka ternyata menjadi tamparan keras bagi Konejo. The number 2 guy in Jalisco. He's got someone in TJ. Keesokan harinya mereka mengumpulkan para gangster yang masih setia pada mereka dan menyusun rencana untuk menyerang Konejo dan antek-anteknya. Namun di tengah-tengah kongres, Gata dan antek-antek Konejo melakukan serangan mendadak, sehingga para gangster berusaha menyelamatkan diri termasuk David yang mengkhawatirkan keselamatan keluarganya. Anak buah Konejo berhasil membantai semua anak buah David dan menangkap si Creeper. Sementara itu David melarikan diri menjemput Alexis di tempat kerjanya, berniat membawanya ke tempat yang aman. Di tengah perjalanan David menerima panggilan video yang memperlihatkan Gata yang sedang memalu kaki Creeper dan Konejo menginjak-injaknya hingga tewas. David terlihat sangat marah besar, namun ia tidak dapat melakukan apapun untuk menolong Creeper. Right here crying for you. Fucking piece of shit. Fuck you. Fuck you. Don't curse me. Fuck you. Kemudian David dan Alexis menjemput anak-anak mereka di sekolah, kemudian membawa Alexis ke hotel untuk mengamankan keluarganya, di mana Alexis meminta David untuk tidak melawan Konejo setelah semua yang terjadi. Ia kemudian menuruti permintaan istrinya dan berjanji untuk membawa keluarganya pergi dan memulai kehidupan yang baru. Namun sebelum itu dia harus melakukan beberapa hal, termasuk mengirim anak-anak mereka ke saudara perempuannya bernama Delia karena di sana cukup aman, dan kemudian David pergi ke rumah Lupe untuk mengambil sesuatu.
Setelah sampai di rumah Lupe, kemudian David memintanya untuk keluar dari sana karena sudah tidak aman. David kemudian pergi ke halaman belakang dan mulai menggali untuk menemukan uang tunai hampir 2 juta dolar yang dia simpan di sana. Lupe kemudian bertanya dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu. David kemudian mengungkapkan bahwa uang tersebut merupakan hasil dari perampokan yang dia lakukan bersama Creeper 9 tahun yang lalu. Here. Take it. You need me to ride with you? Setelah itu dia kembali ke hotel untuk menemui Alexis, namun ia terkejut ketika mengetahui Alexis telah meninggal dunia. Are kids okay? Diliputi dengan kesedihan dan duka yang mendalam, David menerima kabar bahwa anak-anaknya telah menghilang. Tak lama Konejo menelpon David dan memberinya waktu 2 jam untuk datang kepadanya dengan membawa uang tebusan. Dalam keadaan terdesak, David pergi menemui Bond dan mengatakan semua antek-anteknya telah tewas. Karena Konejo berniat menguasai wilayah barat, tidak hanya itu dia juga memberitahu Bond tentang istri dan anak-anaknya. Sehingga dia tidak punya pilihan lain selain pergi kepadanya meminta bantuan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Bond pun bersedia membantu David dan mengumpulkan semua anak buahnya untuk menyerang Konejo. But we going so far down the rabbit hole on this one, might not be no get back. A volunteer mission. David dan Bond serta gangster Bloods kemudian menyerang sebuah rumah obat bius, membantai semua antek-antek Konejo. Setelah itu David menginterogasi salah satu anak buah Konejo, menyeret wajahnya ke aspal dari mobil yang sedang melaju dan membunuhnya setelah mengetahui lokasi anak-anak David. Shit. Here's the address on the phone. Mereka akhirnya tiba di lokasi yang dikatakan anak buah Konejo dan menemukan anak-anaknya dalam keadaan selamat. Tanpa seorang pun di sana kecuali nenek Konejo yang memberitahu tempat persembunyian Konejo. I'm going down to the stuff really sacred. Yo sé dónde está. Man's kids. Till the fucking wheels fall off. It's like that. Setelah sampai di tempat persembunyian itu, David mulai menyerang penjaga sementara Bond hampir ditangkap. Akan tetapi berhasil membunuh 2 anak buah Konejo. Setelah itu David berhasil menemukan Konejo di dalam kamar yang mana ia membunuh si Gata. Setelah berhasil membunuh si Gata, kini David terlibat pertarungan yang sengit bersama si Konejo. Awalnya David terdesak dan terluka parah oleh Konejo, tetapi dia berhasil membalikan keadaan dan secara brutal membunuh si pecundang Konejo. Setelah itu Bond yang keadaannya baik-baik saja membawa David pergi dan menyarankan dia untuk mengobati lukanya. Namun David malah meminta Bond untuk menepi dan menghubungi Wizard yang ternyata adalah ayah kandungnya. Di sana David menceritakan pada Wizard semua yang telah terjadi, namun kampretnya si Wizard malah mengucapkan selamat kepadanya karena David telah berhasil menjadi penguasa mafia gangster di seluruh Meksiko setelah membunuh Konejo. Namun David rupanya menolak untuk mengikuti jejak rekam ayahnya dan segera menutup teleponnya. Shoulder here whispering in my ear. But the power. I don't want that. The same. You're a king. No, I don't want that. Tamat. Sekian dulu video kali ini, dan apapun tanggapan kalian tentang film ini tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Ogi pamit undur diri dan salam ketombe T-Rex. Yang
Bener aslinya sudah yuk. Salah jalan kita guys. Oh iya. Gede banget anjing. Jamuan pisan Jim, aslina. Gede banget anjing. Tapi kok cuma satu ya? Itu masuk ruangan jadi. Kan ada tante tuh, kamar. Masuk dulu. Ini lihat coba.